Setelah Syarif Hidayatullah Sayyid Al-Kamil wafat, Panembahan Maulana Hasanuddin tidak segan-segan lagi untuk meluaskan wilayah Kesultanan Surasowan Banten. Apalagi dengan bertahtanya Tubagus Angke selaku menantunya menjadi Adipati Jayakarta kedua, membuat wilayah Jayakarta ini bukan lagi wilayahnya Kesultanan Cirebon ataupun Pajajaran. Kenyataan sejarah sejak masa itu, Kesultanan Surasowan Banten berkembang pesat menjadi lebih besar daripada Kesultanan Cirebon. Selama 18 tahun pemerintahannya Pangeran Maulana Hasanuddin Sabakingkin, Kerajaan Banten mengalami perkembangan pesat di berbagai bidang. Kesultanan Banten adalah kerajaan maritim yang mengandalkan perdagangan untuk menopang perekonomian kerajaan. Untuk memudahkan hubungan dagang dengan pesisir Sumatera melalui Selat Sunda, kemudian pusat pemerintahannya dipindahkan dari pedalaman Banten Girang ke pesisir. Kesultanan Banten berhasil menguasai Lampung yang banyak menghasilkan rempah-rempah. Di kawasan Teluk Banten, Maulana Hasanuddin membangun 3 institusi penting sebagai motor perubahan kerajaannya. 3 institusi tersebut adalah masjid sebagai basis kegiatan sosial keagamaan, Keraton Surasowan sebagai pusat pemerintahan, dan pelabuhan sentra ekonomi di Teluk Banten. Di tangan Sultan Maulana Hasanuddin, Banten dikenal sebagai bandar besar yang menjadi persinggahan utama dan penghubung antara pedagang dari Arab, Parsi, India, dan Cina dengan kerajaan-kerajaan di Nusantara. Di era Sultan Maulana Hasanuddin, Banten dapat melepaskan diri dari kekuasaan Demak masa pemerintahan Sultan Trenggono mulai tahun 1568 Masehi. Perjanjian damai Cirebon dengan Pajajaran bagi Panembahan Maulana Hasanuddin hanya aman bagi Cirebon saja, tapi masih jadi ancaman bagi Surasowan Banten. Apalagi para pelaku penandatanganan perjanjian damai itu, yaitu Syarif Hidayatullah selaku ayahandanya dan Mahaprabu Sanghyang Surawisesa Pajajaran selaku paman ayahnya sudah tiada. Sementara wilayah Pajajaran yang purasabanya di Pakuan Bogor sangat berdampingan dengan Banten, tentu menjadi ancaman bila sewaktu-waktu melancarkan serangan. Maulana Hasanuddin pun menyadari bila langsung menyerang ibu kota Pajajaran di Pakuan, nampaknya bala tentaranya masih kuat, sehingga pertama-tama harus dilakukan serangan teror oleh pasukan Tambuh Sangkane. Untuk lebih memperjelas
situasi dan kondisi kemaharajaan Pajajaran pada masa jayanya Kesultanan Cirebon dan Kesultanan Surasowan Banten, maka perlu diurutkan masa kekuasaan pemerintahan di Kemaharajaan Pajajaran, yaitu terdiri dari Maharaja pertama adalah Jayadewata Sang Pamanah Rasa, bergelar Sri Baduga Maharaja Ratu Haji di Pakuan Pajajaran, Sri Sang Ratu Dewata, yang berkuasa sejak tahun 1482 sampai tahun 1521 Masehi. Ia bertahta di Pakuan atau Bogor sekarang dan dijuluki Prabu Siliwangi. Maharaja kedua adalah Surawisesa yang berkuasa sejak tahun 1521 sampai tahun 1535 Masehi. Ia bertahta di Pakuan yang dijuluki Munding Laya di Kusuma atau Lembu Agung. Maharaja Pajajaran ketiga adalah Ratu Dewata, berkuasa sejak 1535 sampai tahun 1543 Masehi. Ia bertahta di Pakuan. Maharaja keempat adalah Ratu Sakti, berkuasa sejak tahun 1543 sampai tahun 1551, bertahta di Pakuan. Maharaja kelima adalah Ratu Nilakendra, berkuasa antara tahun 1551 sampai tahun 1567. Ia meninggalkan Pakuan karena serangan Sultan Maulana Hasanuddin dan putranya, yaitu Maulana Yusuf Banten. Sedangkan Maharaja Pajajaran ke-6 atau terakhir adalah Raga Mulya Surya Kancana yang berkuasa antara tahun 1567 sampai tahun 1579, yang memerintah dari Pulau Sari Pandeglang karena Pakuan sudah terancam serangan bala tentara Maulana Yusuf Banten dan Cirebon. Maka terjadinya serangan teror pasukan Tambuh Sangkane Surasowan Banten ke Keraton Pajajaran di Pakuan pada masa pemerintahan Sultan Maulana Hasanuddin Sabakingkin yang berkuasa tahun 1552 sampai tahun 1570 Masehi itu, berarti Kemaharajaan Pajajaran sedang diperintah Mahaprabu kelima yang bernama Ratu Nilakendra yang berkuasa tahun 1551 sampai tahun 1567 Masehi. Awalnya, beberapa kali serangan teror pasukan Tambuh Sangkane dapat ditumpas oleh Laskar Keraton Pajajaran. Lalu, suatu ketika dikerahkan lagi serangan teror pasukan Tambuh Sangkane yang dipimpin oleh putranya Maulana Hasanuddin, yaitu Maulana Yusuf. Serangan ini hampir saja dapat menembus benteng Keraton Pajajaran. Namun akhirnya pasukan ini pun dapat ditumpas
oleh Laskar Pajajaran, sehingga harus melarikan diri kembali ke Banten. Namun, adanya serangan teror ini membuat keputusan para pembesar Pajajaran agar Mahaprabu Ratu Nilakendra harus mengungsi dan memerintah dari Pulau Sari Pandeglang. Tentu suatu keputusan yang aneh saat Pajajaran diteror oleh pasukan Banten, justru Maharaja berikut para pembesarnya mengasingkan diri dan memerintah di wilayah kekuasaan Kesultanan Banten. Akhirnya, Sultan Maulana Hasanuddin wafat pada tahun 1570 atau 2 tahun setelah Syarif Hidayatullah wafat, dan ia dimakamkan di Masjid Agung Banten. Maka Maulana Yusuf adalah raja kedua Kesultanan Banten yang berkuasa antara tahun 1570 sampai tahun 1580 Masehi. Selama 1 dekade kekuasaannya, Maulana Yusuf menitik beratkan perhatiannya pada pengembangan kota, keamanan wilayah, perdagangan dan pertanian, serta melanjutkan politik ekspansi ayahnya. Salah satu pencapaian terbesarnya adalah menaklukkan kerajaan Pajajaran pada tahun 1579 Masehi. Penaklukan ini dilandasi oleh tekadnya untuk menyebarkan agama Islam hingga ke pedalaman Banten yang masih dikuasai Pajajaran. Sejak saat itulah agama Islam semakin tersebar luas di Jawa Barat. Sultan Maulana Yusuf menikah dengan Ratu Hadijah dan mempunyai 2 putra, yaitu Ratu Winahon dan Pangeran Muhammad. Pangeran Muhammad inilah yang nantinya meneruskan tahta dan menjadi raja ketiga Kesultanan Banten. Sultan Maulana Yusuf memusatkan perhatiannya pada bidang ekonomi dan pertanian. Sektor perdagangan yang telah dibangun oleh Sultan Maulana Hasanuddin menjadi semakin besar dan ramai. Ketika Sultan Maulana Yusuf berkuasa, Banten menjadi tempat distribusi barang dagangan dari berbagai penjuru dunia. Para pedagang dari Cina, Arab, Persia, Gujarat, Portugis, serta pedagang dari seluruh pelosok Nusantara saling bertukar barang dagangannya di Banten. Situasi perdagangan yang ramai itu pada akhirnya mendorong para pendatang untuk menetap di Banten. Oleh karena itu, dibuatlah aturan penempatan penduduk sesuai dengan keahlian, daerah asal, serta jabatan tertentu. Adapun pembagiannya adalah Kampung Pekojan di sebelah barat Pasar Karangantu untuk para pendatang dari Arab, Gujarat, Mesir, dan Turki. Kampung Pecinan di sebelah barat Masjid Agung untuk para pedagang Cina. Sedangkan lokasi Kampung Panjunan adalah untuk para tukang anjun, yaitu para pembuat gerabah, periuk, dan sebagainya.
lalu Kampung Kepandean untuk tempat para pandai besi, pengukiran tempat untuk tukang ukir, Pagongan tempat pembuat gong dan gamelan, Sukadiri tempat pengecoran logam dan pembuatan senjata perang. Wilayah Kademangan adalah tempat para demang, Kesatrian tempat para senopati, perwira, dan prajurit istana. Kemudian Kepakihan tempat ulama-ulama hukum Islam. Sementara dalam bidang pertanian, Sultan Maulana Yusuf mendorong rakyatnya untuk membuka daerah-daerah baru bagi area persawahan, hingga akhirnya membentuk wilayah Serang. Untuk mengairi lahan pertanian, dibuatlah terusan-terusan irigasi dan bendungan-bendungan. Perhatiannya yang besar terhadap agama Islam dibuktikan dengan memperluas serambi Masjid Agung yang telah dibangun oleh Sultan Maulana Hasanuddin. Sebagai kelengkapan dibangunlah Menara Masjid Agung dengan bantuan seorang arsitek Muslim asal Mongolia yang bernama Cek Bancut.